Baik, oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Tutor Channel. Apa kabarnya, sahabat pioneers dimanapun Anda berada? Ya, kali ini kita akan informasikan terkait dengan updatean terbaru dari Core Team, teman-teman ya. Ini updatean tadi pagi, teman-teman. Saya bukanya barusan ya, karena memang akhir penambangan saya itu malam, tengah malam ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas. Walaupun saya membahasnya telat, mungkin sebagian teman-teman sudah melihat dari channel YouTube yang lain gitu ya, yang membahas tentang updatean terbaru ini. Intinya dari postingan terbaru Core Team ini terkait dengan tanya jawab atau Ask Me Anything ya. Jadi kita akan simpulkan. Teman-teman juga bisa melihat ulang di video ini ya dari Core Team di channel YouTube-nya. Cuman saya nggak akan bahas di situ, teman-teman nanti bisa lakukan sendiri. Kita akan kulas ya apa kesimpulan gitu ya, kesimpulan dari pembahasan ini. Nah, itu dia yang paling penting ya. Jadi moderator ya, moderator baik moderator Indonesia dan luar negeri, semua moderator yang terkait dengan Pi Network itu melakukan tanya jawab dan langsung dijawab oleh Dr. Nicholas dan Cheng Diaofan ya. Dan diringkas dalam suatu video di channel YouTube resmi Core Team yaitu Pi Network. Oke, jadi inti dari pembahasan Core Team terkait dengan updatean terbaru ini, saya mendapatkan informasi dari grup ya, dan dari Twitter juga sumbernya, ini dia. Kita akan bahas terkait dengan updatean terbaru ini ya, teman-teman. Nah, ini dia terkait dengan kesimpulan ataupun keseluruhan dari inti sari konten-konten yang disampaikan oleh Core Team terkait tanya jawab dengan moderator gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah terkait dengan peningkatan KYC. Karena memang saat ini kan banyak sekali yang belum melakukan KYC ya, termasuk saya belum, teman-teman ya. Karena memang harus menunggu undangan gitu kan. Oke ya, jadi kita akan bahas. Jadi inti dari konten video amma baru saja dibaca, konten umum diringkas sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan itu yaitu pengiriman ulang ya. Pengiriman ulang informasi KYC hanya berlaku untuk operasi yang tidak benar, seperti gambar yang tidak jelas, konten yang salah, dan lain-lain. Jika karena nama banding telah banyak berubah dan pengajuan ulang tidak akan lulus. Jadi bisa kita simpulkan inti dari pengumuman Core Team, yaitu pertama itu terkait dengan pengiriman ulang informasi KYC itu hanya berlaku untuk operasi yang tidak benar. Misalkan begini maksudnya ya, kita akan analisa, ini menurut analisa saya ya. Nah, sekali lagi ini analisa saya terkait dengan updatean terbaru Core Team ya. Jadi inti sari ya, kita bisa ringkas, pengiriman ulang informasi KYC hanya berlaku untuk operasi yang tidak benar. Jadi misalkan teman-teman kemarin-kemarin ya, kemarin-kemarin itu yang salah dalam mengaudit nama ya kan, kemudian mengajukan banding ya, seperti nama yang salah, gambar yang tidak jelas, dan lain-lain, itu karena banyak perubahan. Nah, nanti akan ada peningkatan terkait dengan itu ya. Kalau terlalu jauh dengan misalkan teman-teman namanya kemarin-kemarin salah dalam melakukan KYC gitu kan. Nah, teman-teman sudah mengajukan banding. Kemudian pengajuan bandingnya itu nama asli dengan nama awal ya. Misalkan nama awal dan nama yang kedua yang teman-teman sampaikan nama yang asli yang menurut teman-teman benar, nggak sesuai alias terlalu melenceng jauh gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan di sini disebutkan jika karena nama banding telah banyak berubah dan pengajuan ulang tidak akan lulus. Jadi kalau kita terlalu banyak mengajukan banding, terlalu sering gitu ya dengan nama yang berubah-berubah tidak sesuai, ya nggak akan lulus KYC-nya. Jadi kan sampai sekarang ada tuh yang sudah kemarin-kemarin dapat undangan KYC tapi sampai sekarang belum lulus KYC gitu kan. Nah, mungkin itu disebabkan karena data-data yang terlalu banyak salah gitu ya. Oke, itu terkait dengan masalah KYC ya. Kemudian di sini nomor 2,
pihak proyek ingin memobilisasi anggota yang tidak aktif untuk kembali. Nah, proyek ini merupakan mekanisme insentif untuk pemusatan distrik. Jadi kurang lebih begini, pihak Kortim itu ingin memobilisasi ya anggota yang tidak aktif untuk kembali. Artinya begini, supaya teman-teman yang kemarin-kemarin itu sudah mendaftar di Pi Network gitu ya, sekiranya ada kesempatan gitu ya, sekiranya saat ini masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan data ya, melakukan perubahan data terkait sebelum mainnet terbuka ya, kurang lebih seperti itu ya kalau saya menyimpulkan. Saat inilah waktu-waktunya nanti ada peningkatan sistem ya terkait dengan kesalahan-kesalahan data yang ada. Intinya dari konten pembaruan atau update terbaru dari Kortim ini terkait membahas kemajuan KYC teman-teman ya. Nah itu dia. Dan tentu yang belum KYC juga akan nanti akan segera dapat undangan. Kita akan tunggu ya. Terkait dengan itu saya coba cari informasi ya di sini, diposting dari teman-teman kita ya di grup-grup. Nah ini dia di Twitter juga ya, bahwa pembaruan baru di layar Belanda Pi Apps ya mengungkapkan statistik mainnet dari 700.000 tenaga kerja validator dan 2,6 juta perintis KYC, juga 1,6 juta perintis telah bermigrasi. Kami belum sampai di sana tapi kami pasti maju. Nah ini ya, ini postingan terbaru ya tadi pagi. Jadi itu dia teman-teman ya terkait dengan updatean terbaru dari Kortim, yaitu di sini nanti ada 700.000 tenaga kerja validator. Artinya semakin banyak validator nanti yang akan membantu proses KYC pionir-pionir yang lain. Nah, dan 2,6 juta perintis KYC artinya sudah lulus ya. Nah, gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi 2,6 juta perintis sudah KYC nanti akan diupdate. Kalau informasi kemarin itu 1,5 juta ya yang sudah KYC, dan ini 2,6 juta perintis sudah lulus KYC untuk saat ini. Juga 1, juta perintis telah bermigrasi. Jadi ini prosesnya menurut saya masih agak panjang teman-teman. Karena dari proses KYC itu ada tahapan-tahapan tertentu. Nggak semua langsung setelah KYC langsung diluluskan gitu, enggak ya. Jadi ada tahap-tahapnya, dan itu kita harus bersabar intinya teman-teman ya. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kan kita harus banyak bersabar ya teman-teman. Mungkin itu ya dari updatean terbaru Kortim terkait dengan Pi moderator AMA ya, tanya jawab moderator dengan Kortim gitu teman-teman. Oke, nah mungkin itu dulu teman-teman untuk saya sampaikan hal ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.